Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar sahabat pendengar di mana saja Anda berada? Saatnya kita ikuti program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 edisi hari ini. Tepatnya kita sudah masuk di hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 yang kita peringati juga sebagai Hari Santri Nasional. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Bersama saya Panji Harto sebagai host di Suara Sidoarjo. Untuk informasi awal menuju ke Suara Sidoarjo, ada Karina Putri, Cangkruan Kamtipmas di Porong, Kapolresta Sidoarjo harapkan Kampung Tangguh Semeru terus jalan. Silakan Karin. Iya baik, terima kasih Panji dan juga seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Efektivitas peran Kampung Tangguh Semeru dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 diharapkan dapat terus berjalan di seluruh wilayah desa. Karena keberadaannya tidak hanya berperan dalam penanggulangan COVID-19, namun juga mampu mewujudkan ketangguhan berbagai sektor. Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo, pada acara Cangkruan Kaptimas di kantor Kecamatan Porong, Rabu 21 Oktober malam dihadiri juga bersama forum, tokoh masyarakat, komunitas, dan warga yang dimana pertemuan berlangsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan itu mengatakan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo dapat diatasi, salah satunya melalui peran maksimal Kampung Tangguh Semeru. Di dalamnya terdapat masing-masing dilakukan masyarakat sendiri guna menciptakan ketangguhan wilayahnya. Dan di dalam Kampung Tangguh Semeru meliputi berbagai aspek. Ada tangguh menghadapi COVID-19, tangguh pangan, tangguh Kaptipmas, tangguh perekonomian, tangguh sosial budaya, dan sebagainya. Sebab itu diharapkan perannya dapat terus dijalankan di seluruh desa. Sehingga Kapolresta Sidoarjo optimis dari berbagai problem yang saat ini dihadapi dengan mudah akan teratasi melalui keberadaan Kampung Tangguh Semeru tersebut. Himbauan Kaptimas jelang pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sidoarjo juga disampaikan oleh Kombes Pol Sumarji agar masyarakat dapat ikut serta menjaga kerukunan dan kedamaian sehingga pilkada dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Demikian saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama dengan Panji. Dari Suara Sidoarjo kita menuju ke Realita FM Pamekasan. Ada Kolik Maulidi, satu orang sembuh positif COVID-19 berasal dari Kecamatan Pademawu. Silakan Kolik. Iya Panji, satu orang lagi pasien COVID-19 di Kabupaten Pamekasan dikonfirmasi sembuh berasal dari Kecamatan Pademawu. Total pasien sembuh sebanyak 311 orang, tersisa 10 orang pasien COVID-19 sedang diisolasi. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan memberikan keterangan tertulis, pertanggal 21 Oktober 2020, satu orang pasien COVID-19 dikonfirmasi sembuh, berinisial I, usia 25 tahun, berjenis kelamin perempuan. Sigit menambahkan, pasien tersebut dinyatakan sembuh berdasar hasil tes swab yang diterima tim Satgas COVID-19. Pada 4 hari terakhir, tidak ada tambahan positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan. Dari total jumlah kasus positif ini, Pamekasan tercatat sebagai kecamatan terbanyak dalam kasus positif COVID-19, yakni 135 orang. Dan terbanyak kedua, Kecamatan Pademawu, sebanyak 77 orang. Upaya untuk menekan persebaran COVID-19 terus dilakukan oleh Satgas COVID-19 Pamekasan dengan menggencarkan razia penegakan disiplin protokol kesehatan pada siang dan malam hari. Sasaran razia di malam hari para pengunjung kafe dan pusat perbelanjaan. Sedangkan pada siang hari, pengendara kendaraan bermotor yang melintas di jalan protokol di dalam Kota Pamekasan. Informasi tambahan, berdasarkan peta sebaran jumlah suspek COVID-19 di Kabupaten Pamekasan sebanyak 935 orang. Di antaranya sedang dalam pengawasan 24 orang, selesai pengawasan 851 orang, dan meninggal dunia 60 orang. Sedangkan dari sebanyak 353 orang positif COVID-19, 32 orang lainnya meninggal dunia. Demikian laporan dari Kolik Maulidi, Realita FM untuk Jatim News Today. Dari kota Gerbang Salam kita menuju ke kota Patria Blitar. Ada Afik Rahardian dari Mahardika FM. Perkembangan COVID-19 hingga 21 Oktober 2020, kota Blitar berada di urutan 36, 3 terendah se-Jawa Timur. Afik. Perkembangan COVID-19 di Kota Blitar hingga 21 Oktober 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Hal ini telah dikonfirmasi oleh Muhammad Mufis, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Satuan RG Mahardika. Mukhlis menjelaskan, hingga saat ini jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Blitar sebanyak 174 orang. Rinciannya, 1 orang melakukan isolasi mandiri, 1 orang berada di rumah isolasi, 9 orang meninggal dunia, dan sebanyak 163 orang telah dinyatakan sembuh. Data ini mengantarkan Kota Blitar berada di zona kuning, serta menempati urutan ke-36 kabupaten kota se-Jawa Timur. Mukhlis menambahkan, angka kesembuhan di Kota Blitar terus meningkat. Bahkan jika kita lihat dari data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, angka kesembuhan Kota Blitar mencapai 93,68%. Selain itu, dari angka kesembuhan, zona kuning Kota Blitar dapat diperoleh dari tidak adanya pasien yang meninggal lagi, nihilnya penghuni rumah sakit rujukan COVID-19, serta bertambahnya lagi pasien yang sembuh. Artinya, dengan berada di posisi 36 kabupaten kota se-Jawa Timur, Kota Blitar berada di 3 besar terendah penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Meski kasus berjalan landai, Mukhlis terus mengimbau kepada warga Kota Blitar untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di setiap aktivitas. Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19 serta menuju Kota Blitar zona hijau kembali. Afik Rahardian, Mahardika FM untuk Jatim News Today. Dari Kota Pendekar dari Kota Patria kita menuju ke Kota Pendekar di Suara Madiun. Ada Ben Chandra. Ada 1 tambahan kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun. Masyarakat wajib tingkatkan protokol kesehatan. Ben? Baik, kita masih coba berupaya untuk terhubung kembali dengan rekan Ben Chandra dari LPPL Suara Madiun, di mana ada 1 tambahan kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun. Masyarakat wajib tingkatkan protokol kesehatan. Baik sahabat, tentunya Anda masih bersama di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 edisi hari ini, hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 yang juga bisa Anda dengarkan melalui LPPL Suara Sidoarjo, LPPL Realita FM Pamekasan, LPPL Suara Gresik, LPPL Pradaya Suara Tuban, LPPL Malawapati FM Bojonegoro, LPPL Ersala FM Nganjuk, LPPL Suara Madiun, LPPL Mahardika FM Kota Blitar, LPPL Persada FM Kabupaten Blitar, dan LPPL RGR FM Tulungagung. Kembali mencoba menghubungi Ben Chandra Suara Madiun. Ada 1 tambahan kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun. Masyarakat wajib tingkatkan protokol kesehatan. Ben? Ketika beraktivitas dengan memakai masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan menggunakan sabun. Tambahan kasus konfirmasi nomor 152 ini berinisial SW, 14 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Klegen. Remaja ini mengeluhkan demam serta flu dan lantas berobat ke salah satu dokter spesialis pertengahan bulan ini. Cek darah lengkap dan rapid test dilakukan. Hasil rapid test menunjukkan SW reaktif dan swab test pun dilakukan setelahnya. Hasil swab test menunjukkan SW terkonfirmasi positif COVID-19. SW mengaku tidak ada riwayat bepergian keluar kota. Saat ini, SW menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Kabupaten Madiun dengan kondisi stabil tanpa keluhan. Sebagai informasi sahabat, total kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 152 orang dengan 131 diantaranya telah sembuh. 8 lainnya masih dalam perawatan dan 8 orang dinyatakan meninggal dunia. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Berikutnya kita akan menuju ke Kota Buda Gresik. Ada Anissa Safira dari LPPL Suara Gresik. Sekolah di Gresik siap gelar pembelajaran tatap muka. Anissa.
Seiring rendahnya tingkat penularan COVID-19 di wilayah Gresik, serta naiknya angka kesembuhan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, membuat sedikitnya 80% sekolah tinggi dasar dan menengah pertama di Kabupaten Gresik siap menggelar pembelajaran tatap muka. Saat ini, Satgas COVID-19 Kabupaten Gresik sedang melakukan survei di beberapa sekolah untuk melihat infrastruktur beberapa lembaga yang sesuai dengan protokol kesehatan sebelum diterapkannya pembelajaran tatap muka. Berdasarkan survei Dispendik Gresik, sekitar 85% wali murid telah setuju digelarnya kembali pembelajaran tatap muka. Kepala Dispendik Gresik, Mahin, mengakui telah menyiapkan standar operasional prosedur, yakni dari kapasitas kelas, jam sesi belajar, hingga protokol kesehatan. Sementara itu, laporan kesembuhan per hari Rabu, 21 Oktober 2020, pasien sembuh COVID-19 bertambah menjadi 13 orang. Total pasien sembuh mencapai 3.137 orang. Saya Anissa, Suara Gresik, mengabarkan untuk Jatim News Today. Dari Suara Gresik kita menuju ke Malopati FM Bojonegoro, ada Iwan Siswoyo. Update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro, 6 orang sembuh, ada tambah 6 terkonfirmasi positif. Iwan? Ya, sahabat, update sebaran COVID-19 pada hari Rabu 21 Oktober 2020 kemarin, ada pasien sembuh dan penambahan terkonfirmasi positif masing-masing 6 orang. Mas Irin, Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Bojonegoro menuturkan, 6 orang yang dinyatakan sembuh tersebut berasal dari Kecamatan Burno 1 orang, Kecamatan Sumberjo 2 orang, dan Kecamatan Bojonegoro 3 orang. Sedangkan penambahan baru 6 orang tersebut berasal dari Bojonegoro 2 orang, Kecamatan Kanor 1 orang, Kecamatan Sumberjo 2 orang, dan Kecamatan Kalididu 1 orang. Sehingga total konfirmasi positif dari awal hingga kemarin terkonfirmasi positif kumulatif sebanyak 518 orang, meliputi aktif atau dirawat 43 orang, sembuh 421 orang, dan meninggal dunia 54 orang. Sedangkan kasus suspek sebanyak 105 orang. Masih menambahkan, untuk masyarakat terus diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta cuci tangan. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Terakhir, menuju ke LPPL Persada FM Kabupaten Blitar, ada Risma Erina. Kendalikan laju COVID-19, Pemkab Blitar segera gelar rapat koordinasi bersama Pemprov Jawa Timur. Memasuki akhir bulan Oktober, tambahan kasus COVID-19 di Kabupaten Blitar terus merangkak naik setiap harinya, sehingga pemerintah segera melakukan sejumlah upaya pencegahan agar perkembangan peredaran corona bisa diatasi. Menyikapi hal itu, PJS Bupati Blitar Budi Santosa mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah daerah segera menggelar rapat koordinasi bersama tim Satgas COVID-19 dari Pemprov Jatim. Hal ini dilakukan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menyelesaikan mata rantai penyebaran virus corona. Mengingat, berdasarkan peta sebaran di Kabupaten Blitar masih banyak wilayah yang berstatus zona merah, maka perlu dilakukan penanganan secara cepat dan tepat, supaya penanganan COVID berjalan optimal. Ia berharap masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti tetap mengenakan masker, menjaga jarak fisik, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir di segala aktivitas, karena langkah itu menjadi vaksin COVID-19. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Demikian program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Mewakili kerabat yang bertugas, kami juga menyampaikan selamat Hari Santri Nasional. Saya Panji, pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.